Banyak kasus korupsi yang mencuat saat ini, mulai dari PT Timah dan baru-baru ini muncul kasus yaitu korupsi Pertamina. Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina memasuki babak baru. Rabu 26 Februari 2025, Kejaksaan Agung menetapkan 2 tersangka baru, sehingga saat ini total ada 9 tersangka. Banyak opini di sosial media yang menyatakan bahwa korupsi yang terjadi di pemerintahan Indonesia saat ini adalah warisan dari penjajahan Belanda. Yang menjadi kambing hitam mewariskan korupsi di Indonesia adalah organisasi dagang bentukan Belanda, yaitu VOC. Dugaan itu semakin kuat ketika fakta sejarah menemukan bahwa VOC hancur akibat korupsi yang dilakukan oleh para pekerja di dalamnya. Benarkah korupsi di Indonesia adalah warisan VOC atau terbentuk secara alami? Tetap di channel ini, mari kita bahas. Saya tidak akan bercerita banyak tentang VOC, karena saya yakin kalian sudah tahu saat berada di bangku sekolah. Jika Anda lupa, mungkin Anda sedang tertidur saat guru sejarah menjelaskan. Singkatnya, VOC adalah persekutuan dagang yang dibentuk oleh pemerintahan Belanda untuk menghilangkan persaingan dagang antara sesama orang Belanda di Asia. Dalam menjalankan tugasnya untuk memonopoli perdagangan, VOC diberikan hak-hak istimewa atau kita sebut dengan hak oktroy. Salah satunya adalah membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan lokal, membuat mata uang, dan membentuk militer. Militer inilah yang nantinya menjadi poin penting VOC dalam menguasai pemerintahan di Nusantara. Pernahkah kita berpikir wilayah seluas Nusantara ini berhasil dikuasai oleh orang Belanda yang pada saat itu jumlahnya tidak lebih banyak dengan penduduk Nusantara? Jawabannya satu, yaitu kita belum menjadi Indonesia. Kita tidak terhubung satu sama lain karena perbedaan geografis dan lambatnya informasi. Sebelum VOC menguasai seluruh dataran Nusantara, sudah ada Portugis yang lebih dulu menguasai Nusantara bagian timur, yaitu Maluku. Pada tahun 1605, VOC bersekutu dengan masyarakat Hitu di Ambon untuk melawan Portugis. VOC berhasil mengalahkan Portugis dan berlahan-lahan mengusir Portugis di daerah Nusantara bagian timur. Dari kemenangan itu, VOC mendapatkan hak untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah Maluku, Ambon. Ketika Portugis berhasil diusir oleh VOC dari Nusantara, pada akhirnya VOC berangsur-angsur menguasai kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Nusantara dengan cara adu domba atau divide et impera. Divide et impera sendiri adalah VOC mencari kerajaan-kerajaan lokal yang sedang konflik atau menciptakan konflik di antara dua kerajaan lokal. Dari konflik tersebut, VOC nantinya akan mendekati pihak yang dipandang bisa diajak kerjasama dan VOC akan menawarkan bantuan biaya militer untuk berperang. Dengan imbalan, VOC meminta tanah plus penduduknya untuk dieksploitasi guna mendukung monopoli dagang. Tidak hanya itu, VOC juga ikut campur dalam politik kerajaan lokal yang ada di Nusantara. Contohnya seperti intervensi yang dilakukan VOC terhadap Kerajaan Mataram. VOC berhasil melakukan intervensi terhadap politik Kerajaan Mataram setelah berhasil bersekutu dengan Sultan Amangkurat I dan berhasil memecah Mataram menjadi beberapa wilayah, yaitu Kasunanan Surakarta, Kesultanan Jogja, dan Kadipaten Mangkunegara. Dan seterusnya, VOC ikut campur dalam menentukan siapa yang berhak meneruskan tahta kerajaan atau pemerintahan. Kita tentu tidak asing dengan karya-karya nenek moyang kita yang diakui oleh UNESCO, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Dieng, dan bangunan-bangunan besar peninggalan kerajaan terdahulu. Bangunan candi semegah itu pada masanya tidak mungkin dibangun oleh pemerintahan yang korup. Kemudian tentang aturan Ratu Sima dari kerajaan Kalingga atau Holing, yaitu hukum potong tangan bagi mereka yang mencuri bahkan walaupun memungut barang yang jatuh di jalan yang bukan milik orang tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa pada saat itu pemerintahan kita adalah pemerintahan yang tegas dan bersih. Bahkan dalam karya buku George
MC Tunan Kahin menjelaskan pada saat itu aturan-aturan yang ada di Nusantara lebih memihak pada masyarakat, petani, dan pedagang, dan cenderung seimbang antara penguasa dan penduduknya. Perlu diingat bahwa saat VOC terbentuk, mereka tidak memiliki modal yang banyak untuk membangun sistem pemerintahan di Hindia Belanda. Dengan sumber dana yang terbatas serta harapan untuk memperoleh laba tahunan yang besar atas modal yang kecil, VOC kemudian menerapkan pemerintahan tidak langsung yang tidak memerlukan banyak biaya, namun cukup untuk mengamankan kekuasaan politik yang diperlukan guna untuk mencapai tujuan ekonominya. Intinya dari sistem tersebut adalah memanfaatkan struktur kekuasaan pribumi untuk kepentingan VOC itu sendiri. Lebih tepatnya mempertahankan sekaligus memperkuat kedudukan maupun kekuasaan kaum ningrat yang bersedia diatur. Kekuasaan golongan ningrat harus diperbesar untuk kepentingan ekonomi VOC karena berhubungan langsung dengan masyarakat pribumi. Kekuasaan kaum ningrat diperkukuh oleh kekuatan militer Belanda yang siap mendukung mereka melawan rakyat pribumi yang melawan atau memberontak. Akibat sistem tidak langsung tersebut dan bantuan militer terhadap golongan ningrat, masyarakat pribumi yang semula kuat tidak dapat lagi mengekang perilaku sewenang-wenang dari kaum elit ningrat. Keseimbangan yang awalnya berhasil melindungi kepentingan para masyarakat pribumi tidak dapat lagi dipertahankan karena kaum ningrat yang didukung Belanda kini memiliki kekuasaan yang sangat besar untuk menekan masyarakat pribumi. Dalam sistem tidak langsung ini, yang memperoleh keuntungan bukan hanya pihak VOC, melainkan juga kaum ningrat yang ditugaskan untuk menjalankannya. Golongan ningrat memang harus menyerahkan upeti kepada VOC sebagai imbalan atas dukungan yang mereka terima. Tapi mereka umumnya bebas menagih tambahan upeti sebanyak mungkin dari desa-desa yang mereka kuasai. Jadi, tuntutan VOC atas hasil bumi seringkali diperbanyak demi keuntungan golongan ningrat. Berikut adalah struktur pemerintahan masa VOC di Nusantara. Pemerintahan yang tertinggi di bagian Eropa adalah Hugo Hegering, Heeren 17, Gubernur Jenderal. Sedangkan untuk pejabat lokal adalah Raja, pejabat internal, Bupati, Wadana, dan Kepala Desa. Ini adalah contoh skema pengambilan pajak atau upeti masa penguasaan VOC. Jika Gubernur Jenderal menginginkan 100 gulden, maka turun ke Raja menjadi 150 gulden. Berikutnya menjadi 200 gulden, 250 gulden, 300 gulden, sampai ke masyarakat menjadi 350 gulden. Jadi yang awalnya Gubernur Jenderal menginginkan 100 gulden sampai di masyarakat menjadi 350 gulden. Lebihnya akan diambil oleh pejabat internal masing-masing. Mengapa pejabat pribumi bisa melebihkan pajak di setiap tingkatan? Mengapa tidak ada masyarakat yang memberontak? Hal ini dikarenakan pejabat yang dipekerjakan oleh VOC tidak hanya mendapat gaji, namun juga mendapatkan pengamanan dari tentara VOC. Sehingga jika ada masyarakat yang memberontak akan berhadapan dengan tentara VOC. Hal ini yang kemudian memunculkan sikap kesewenang-wenangan bagi pejabat yang pro VOC. Setelah VOC runtuh, Indonesia diambil oleh pemerintahan kolonial Belanda. Pemerintahan kolonial masih tidak merubah apapun dan tetap menggunakan cara VOC. Pengambilan pajak berlebih, jual beli jabatan tetap berlangsung menjadi hal lumrah dalam pemerintahan kolonial.